Bisa terdengar? Jelas adik-adik? Oke, Kak Bandar gimana? Ngelek nggak? Ngelek nggak Kak Bandar ya? Bisa terdengar jelas atau video Kak Bandar nggak ngelek kan? Nggak ngelek? Yuk, satu orang pimpin dulu yuk. Minta tolong Jeremy boleh pimpin dulu aja. Silakan Jeremy. Halo, cek cek cek. Suara Kak Bandar aman kah? Aman, Kak. Aman ya? Oke, Jer, silakan Jer, boleh pimpin dulu Jer. Ya. Di Kak Bandar aja Jeremy yang nggak ada suara atau di adik-adik semua juga? Kayaknya Jeremy suaranya belum keluar Jer. Iya, kayaknya di Kak Bandar suaranya Jeremy belum kedengeran tadi. Betul ya adik-adik ya? Yang lain gimana? Apakah di kalian juga sama? Oh, nggak kedenger. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Tadi Jeremy sudah ini ya. Iya, oke. Yang jelas sudah berdoa ya Jer tadi ya Jer. Oke, Fabian. Yuk open cam yuk. Yang bisa open cam, kabar dari tunggu open cam ya. Yang memang kendala dengan kameranya atau lagi ada bermasalah dengan sinyal, silakan off cam Bapak. Oke, udah baca materi belum? Sudah baca materinya kah? Belum? Adik-adik? Lupa. Lupa, oke. Oke, baiklah. Kira-kira yang ada di sana tentang apa sih materinya? Tentang apa tuh adik-adik? Kira-kira yang ada di situ. Ada yang sempat lihat nggak? Ada yang sempat lihat nggak? Seperti apa materinya atau tentang apa sih kita mau belajar apa gitu? Aritmatika. Aritmatika apa? Aritmatika sosial. Oh, oke. Nah, kalau sudah lihat judulnya, kira-kira apa itu aritmatika sosial? Apa sih yang kalian pahami kalau kalian dengan kata aritmatika sosial? Nggak usah cari pakai Google atau ChatGPT. Yang kalian ini aja, yang kalian pahami. Kalau ada kata-kata aritmatika, lalu ada kata-kata sosialnya. Apa sih itu? Kita mau belajar apa sih kira-kira? Kan harus tahu dulu nih. Kita belajar ini itu untuk apa, gitu ya? Tujuannya belajarnya buat apa? Apa itu aritmatika sosial? Aritmatika itu apa? Sosial itu apa? Apa sih sosial dulu deh yang paling gampang? Sosial itu apa sih? Berinteraksi dengan orang lain. Oke, good. Kita makhluk sosial bukan? Iya. Yes, manusia makhluk sosial ya. Karena itu masih butuh orang lain, betul. Jadi, sosial itu pasti berhubungan dengan orang lain. Minimal dengan keluarga kita, betul ya. Lalu aritmatika, apa itu aritmatika? Aritmatika itu apa? Apa sih aritmatika itu? Dengan bahasa kalian sendiri aja, nggak apa-apa. Apa yang kalian ngerti tentang aritmatika? Dari bilangan dan operasi hitung dasar. Oke, bilangan dan operasi hitung dasar. Nah, kalau digabungin kira-kira apa pengertiannya aritmatika sosial? Berarti perhitungan matematika dengan
dengan operasi hitung dasar yang dilakukan dalam kegiatan sosial. Oke, itu secara sederhananya betul. Nah, kira-kira apa aja sih yang termasuk aritmatika sosial? Berbelanja, Belanja. Di dalam belanja ada transaksi apa? ada transaksi. Iya, transaksinya apa aja? Saat di kasir gitu membeli barang itu perlu Membeli. suap. Oke, berarti kalau ada proses membeli, ada yang proses menjual. Iya, Ya kan? Disebut transaksi kalau ada dua tindakan ya, jual dan beli. beli. Betul ya? Kalau Betul. sekarang udah lebih banyak jual belinya di mana? Di Online. pasar atau di online shop? Di online ya? Ya, karena Iya. kita nggak perlu repot, kita tinggal buka handphone, toko online-nya banyak gitu ya. Walaupun satu toko bisa punya 5 account, bahkan bisa punya 10 account online shop-nya. Gitu. Karena memang zamannya udah bergeser ke sana. Ya, ada beberapa aplikasi yang menawarkan untuk kita bisa belanja lebih simpel gitu ya adik-adik ya, tanpa perlu lihat barang, dan kita prinsipnya adalah saling percaya, betul ya, penjual jaga kualitas, pembelinya langsung percaya gitu ya, dan kita pasti bisa komplain, betul nggak? Kalau barang nggak sesuai kita bisa komplain nggak? Bisa. Betul ya, bisa kita kembalikan. Apa bahasa kembaliinnya itu apa sih? Kalau kita Return. return, Pengembali barang. ya, retur ya, kalau Indonesianya retur, kalau bahasa Inggrisnya return, ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk aritmatika sosial yang akan kita pelajari. Jadi kalau kalian pernah beli barang, gak usah jauh-jauh lah beli barangnya, jajan itu kan salah satu tindakan aritmatika sosial, betul nggak? Kalian jajan nih, gak usah lah jajan yang mahal-mahal, jajan cilok aja ya, Joel ya. Pernah beli cilok nggak kalian? Kalau di Bandung tuh cilok ada namanya cilok. Ada cilok, ada cilor, ada apa lagi lah banyak ya. Betul ya Yasmin ya? Cilok itu aci dicolok, cilor itu aci yang dikasih telur gitu ya. Apa lagi sih? Cimol, aci yang di mall. Tahu nggak di mall itu diapain? Di ini loh, disedot-sedot gitu adik-adik. Kayak bakso yang disedot-sedot gitu. Oh alah. Iya, itu cimol gitu ya. Kayak bakso lah intinya. Nah, itu kan sebuah tindakan aritmatika sosial. Ya, ada pedagang yang nawarin, kita beli gitu kan. Walaupun nggak semua harus dibeli. Kalau kita suka aja dibeli, betul ya? Jangan karena kasihan sama penjualnya, walaupun kita nggak butuh, kita beli. Ingat, beli itu kalau kita butuh, ya. Jangan FOMO. Atau nggak FOMO apa? Apa tuh FOMO? Cemburu sama yang lain nggak sih? Cemburu sama yang lain. Ada yang lain? Pengertian FOMO apa? Ada yang tahu nggak? Takut dengan Takut ketinggalan. Iya itu ketinggalan tren Iya. atau enggak ketinggalan zaman. Iya, jadi kayak sekarang nih lagi tren kan, iPhone 17 Pro, wow, gitu ya. Wow. Wow, karena nggak mau kalah dengan yang lain, karena lagi tren gitu ya, biar kelihatan, wah, gaya nih up to date, fear of missing out, iya betul ya Nel. FOMO itu salah satu apa ya, karakter yang nggak baik adik-adik. Jadi kita tuh nggak mau tersaingi oleh orang lain atau ketinggalan dari orang lain. Ya, padahal sebetulnya itu belum tentu perlu sama kita. Betul? Sekarang kalian punya fungsi beli iPhone 17 Pro, buat apa coba? Kecuali kalian misalkan seorang content creator, butuh kamera yang bagus, oke, nggak masalah. Ya, yang followersnya udah banyak gitu ya, kalian punya akun TikTok atau akun IG yang memang bagus. Followersnya udah misalkan udah ratusan ribu atau jutaan. Atau kalian seperti kayak Atta Halilintar yang YouTuber gitu ya, butuh, nah itu nggak masalah karena income-nya udah cukup buat beli iPhone.
Nah, yang terjadi adalah seringnya kita FOMO dan kita larinya malah jadi berhutang, pinjol gitu. Ada yang pinjol di sini? Ada yang sudah coba-coba pinjol di sini? Jangan ya. Jangan ya, demi gaya hidup jangan coba-coba pinjol, adik-adik, kasihan. Kasihan kaliannya, kasihan orang tua juga nanti ya. Gitu ya. Jadi bergayalah sesuai dengan kebutuhan. Mungkin kalian sanggup, mungkin papa mama kalian sanggup, tapi kalau kalian nggak butuh, jangan. Gitu ya. Salah satu bentuk aritmatika sosial yang baik adalah ketika kalian membeli suatu barang itu karena memang kalian butuh, bukan karena kalian pengen ikut-ikut tren aja gitu. Ya, paham ya? Oke, tadi bagus ada jual beli, maka kita akan belajar yang pertama tentang ini, kegiatan ini, ya, kegiatan jual beli itu termasuk salah satu contoh kegiatan aritmatika sosial. Nah, yang pertama, dalam jual beli itu biasanya ada yang namanya nilai keseluruhan. Ya, apa itu nilai keseluruhan? Nanti kita lihat ya. Lalu ada yang namanya nilai per unit atau nilai per satuan gitu ya. Dan namanya nilai sebagian. Oke. Nah, ada yang mau bacain nggak ilustrasinya? Silakan. Kak Bandar kasih ilustrasi itu untuk mengerti nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian. Ada yang mau bacain ceritanya aja? Silakan. Boleh, Kak. Boleh, Kak. Tapi yang mana, Kak? Yang Yang ini, A ini, Kak. iya, yang A. Misalkan, Misalkan kamu membeli satu kodi sarung yang berisi 20 helai dengan harga berapa tuh? 400.000. Betul. Pasti kamu bertanya Hmm. berapa harga Sehelainya. sehelainya. Iya. Sehelai itu satu ya. Satu sarung maksudnya. Helai, satu helai. Helai daun, bisa helai kain. Kalau kain lebih ke helai ya. Next, lanjut. Harga satu kodi sarung merupakan Sehelai dulu, harga sehelai sarung. harga sehelai sarung merupakan harga satuan atau harga Per, per unit. oke, tahan. Jadi harga satu sarung itu merupakan harga satuannya atau harga per itemnya. Ya, Oke. Ya, jelas ya? ya. Sip. Lalu lanjut. Harga satu kodi sarung Mhm. merupakan harga atau nilai keseluruhan sarung kalian beli. Sarung yang kalian beli. Mhm. Jadi harga satu kodi, ingat satu kodi itu berapa biji sih? Dalam matematika itu kan ada istilah kodi. Kita tulis dulu ya di sini ya, Kak Bandar sambil review kalian ya. Ada yang namanya lusin. Satu lusin itu berapa buah? 12. 12. Satu kodi berapa buah? 20. Oke. Terus satu, bentar. Kalau satu rim itu berapa buah? Atau lembar? Biasanya nih rim ini dipakai buat kertas. Satu rim itu berapa lembar? Kalian beli kertas nih di tukang fotokopi. Pak, beli satu rim dong. Satu rim. Satu rim itu biasanya udah di apain ya? Udah dibungkus satu rim. Nah, dalam satu rim itu ada istilahnya 500 lembar di sini. Jadi satu rim itu 500 lembar. Ya, satu lusin, satu kodi, satu rim. Satuan apa lagi yang kalian tahu? Lusin, kodi, rim, apa lagi? Liter. Liter lebih ke ini ya, apa? Ukuran isi ya, volume ya.
Ya. Hmm. Yang lain ada lagi nggak? 1 gram. 1 gram itu berat, lebih ke berat. Hmm. Kayak yang gini nih, yang satuannya buah begini. Lusin, kodi, rin, ada lagi nggak? 1 pack. 1 pack itu tergantung packnya berapa. Oh, Tergantung. Jadi tiap penjual itu beda-beda. Maksud 1 packnya berapa? Apalagi? sebiji. 1 biji ya jelas. 1 biji ya 1 biji ya. 1 buah sama aja gitu ya. Oke, ada yang lain? 1 gross, Kak. 1 gross, menarik. Kak Bandar sengaja nggak keluarin. 1 gross berapa isinya? 144. 1 gross itu 144 buah. Nah, 1 gross itu Kak Bandar tanya lagi berapa lusin? Kalau dijadiin lusin. Kan 1 gross 144 buah. 1 lusin 12 buah. Nah, 1 gross berapa lusin? Lihat korelasinya. 1 lusin 12 buah. 1 gross 144 buah. Nah, 12 lusin. berapa? 12 lusin. 12 lusin. Betul. Ya. Jadi 1 gross adalah 12 lusin. Oke, ada lagi nggak satuan yang lain? Lusin, gross, kodi, rin, ada nggak? Coba dicari lagi, apa yang kalian mau tahu nih, apa lagi nih? Mau tahu tentang apa lagi nih? Ada lagi nggak satuan yang lain? Adakah yang lain? Gross besar. Gross besar mungkin lebih ke jumlahnya berapa gross gitu ya? 12 gross sih. Ini saya Iya. cek 12 gross. 12 gross. Oke. Oke, nggak ada lagi? Nggak ada sih. Cukup? Nggak ada. Cukup. Oke. Yakin nih? Iya. Yakin ya? Iya. Kalau nanti ada yang tiba-tiba muncul di soal yang kalian nggak tahu, tanyain ya. Supaya Oke. nanti kita bisa ngerti dan bisa cari nih, apalagi nih. Oke, jadi itu sedikit pengetahuan, walaupun mungkin di SD udah pernah, tapi kalian mungkin lupa gitu ya. Nanti kalian semoga bisa paham lagi tentang nama-nama satuan ini. Yuk, kita lanjut ya. Kita balik ke yang tadi, nilai keseluruhan. Ingat, nilai keseluruhan itu berarti harga satu paketnya, ya. Ingat, tadi si kamu itu ya kalian ya, kamu beli 1 kodi karung, 1 kodi sarung itu isinya 20, ya, 1 kodi kan 20. Nah, harganya 400.000. Oke, nah 1 kodi itu disebut dengan nilai keseluruhan. Ini 1 kodi. Oke. Jadi, lalu kemudian nilai per unit. Nilai per unit itu nilai keseluruhan dibagi banyak unitnya. Tadi nilai keseluruhannya kan 400.000. Banyak unitnya 20. Jadi nilai per unitnya berapa? Nilai per 1 sarung harganya berapa? Semuanya tadi 400.000, isinya 20. Jadi harga 1 sarungnya berapa? 20.000. 20.000. Yap. Jadi nilai per unitnya adalah 20.000. Oke, misalkan Kak Badar cuma pengen beli 7 sarung. Ini kita ngomongin nilai sebagian. Ini kan nilai sebagiannya banyak sebagian unit, Kak Badar cuma beli 7. Berarti 7 kali 20.000 nilai per unitnya ya.
7 kali 20.000 berapa? 14.000 bukan, Kak? 14.000. Oke. Sip. Sampai sini bisa membedakan nilai keseluruhan, lalu nilai per itemnya, lalu nilai sebagian. Ini bukan 14.000 ya, tapi jadi 140.000. 7 kali 20.000 soalnya ya. 140.000 jadinya. Ada yang mau bertanya tentang nilai keseluruhan, nilai per unit, sama nilai sebagian? Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Tidak. ada. Nggak ada. Oke. Tidak. Kak Bandar kasih ilustrasi yang lain ya. Kak Bandar kasih ilustrasi yang lain. Ini Kak Bandar clear dulu betul. Misalkan gini. Ini tadi tentang saraf. Kak Bandar nggak akan hapus satuannya ya. Misalkan Yanel. Yanel beli kertas 3.000 di fotokopi, di tukang fotokopi ya. Nggak tahu di tempat kalian masih musim nggak tukang fotokopi. Kalau di tempat Kak Bandar di Bandung masih banyak yang jual kertas begini. Atau di toko buku lah ya, bebas. Nah, lalu kemudian harganya totalnya harganya jadi 165.000. Nah, yang Kak Bandar tanya adalah yang pertama, berapa harga satu rim kertas? Lalu yang kedua, berapa nilai atau harga per lembar kertas? Oke, kalau misalkan berikutnya, kalau eh, Yanel cuman bila Yanel cuman hanya beli 50 lembar kertas, berapa harganya? Oke, soalnya jelas, Yanel beli kertas 3 rim di tukang fotokopi, harganya 165.000. 3 rim ya, 3 rim. Kabarnya belum hapus tuh, rimnya 1 rim itu 500 lembar. Yang Kabar tanyain pertama, berapa harga 1 rim kertas? Lalu yang kedua, berapa nilai atau harga per lembar kertasnya? Lalu yang ketiga, kalau Yanil cuma beli 50 lembar kertas, harganya berapa? Dah, coba kalian cari dulu. Ya, yang paling mudah kalian coba cari nomor satu dulu, baru ke nomor dua, baru ke nomor tiga. Oke, 10 menit ya.
Oh, Jeremia nomor satu berapa dapat? Nomor satu dulu deh. Berapa coba? 55.000. Oke. Yang lain? Yang lain ada nggak? Atau mau coba jawab nomor dua yang lain? Jadi karena tadi 3 ring, berarti satu ring kertasnya tinggal bagi 3 aja ya. Di 165.000 dibagi 3. Berarti jawab dapatnya jadi 55.000. Betul jawabannya Jeremia. Lalu yang kedua, berapa nilai atau harga per lembar kertasnya? Oke, Jeremia lagi 110. Yang lain dapat berapa? Oke, 110. Dapatnya dari mana 110? Satu ringnya kan 55.000. Oke, nah satu ring itu kan 500 lembar, tinggal bagi 500 aja ya. Ini 02-nya bisa dicoret. Tinggal 550 bagi 5. Berarti 110 per lembar. Lalu yang ketiga, dapatnya berapa? Oh, Yanel cuma mau beli 50 lembar doang. Berapa sih yang dibayar Yanel? 5.500. Wah, kalau kita urusan duit cepet ya. Jadi tinggal nilai per unitnya kita kalikan dengan banyak satuannya gitu ya. Jadi 110 dikali 50 lembar. Berarti total 5.500. Nah, bisa dipahami sekarang buat nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan enggak? Ada yang mau bertanya?
Nggak ada? Cukup, jelas? Jelas ya? Silakan dicatat dulu. Ini dua contoh ini semoga bisa mewakili pengertian dari nilai keseluruhan, nilai per unit, sama nilai sebagian. Oke? Sip. Fabian, aman Fabian? Aman, Pak. Bisa dimengerti semuanya? Aman lah ya? Oke. Sering lah belanja ya. Karena kalian pasti rajin. Kalau jajan tuh, Kapanda percaya pernah lah jajan sendiri kan? Atau ada yang masih sampai hari ini kalau jajan harus ditemenin orang tua? Enggak ya? Udah Kadang mandiri kalau semua. Kadang-kadang kadang, lah ya. kadang kalau jajan tuh pengen sendiri aja, Kak. Iya. Masa kalau cuma mau beli coklat satu harus ditemenin mama gitu kan? Enggak lah ya, udah gede ya. Mau beli Astor. Astor, enggak tuh. Ya, oke. Good. Oke ya, kita lanjut ke yang berikutnya. Apalagi selain nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian. Nah, berikutnya ada harga penjualan, ada harga pembelian, ada untung, ada rugi. Oke, jadi kalau setiap pedagang, dia mau jual barang, ada nggak pedagang yang pengen rugi? Logikanya dulu aja, ada nggak pedagang yang pengen rugi? Nggak ada lah ya, Belum ada. nggak ada. Pedagang nggak mau rugi. Iya, kalaupun dia nggak mau rugi, pasti dia pengen balik modal. Prinsipnya begitu. Iya kan? Kenapa? Karena dalam proses jual beli pasti selalu ada untung, ada rugi, atau bahkan balik modal gitu ya. Yuk, ada yang mau bacain yang kedua? Yang seorang pedagang itu, boleh ada yang mau bacain? Silakan. Siapa yang mau baca? Seorang pedagang buku. Siapa tuh? Elmira, silakan. Seorang pedagang buku matematika menjual bukunya ke koperasi sekolah dengan harga Rp35.000 per buku dan koperasi sekolah menjualnya dengan harga Rp38.000 per buku. Next. Lanjutin apa gimana, Pak? Iya, lanjut. Oke. Pada kegiatan jual beli tersebut dapat dikatakan bahwa harga pembelian buku sebesar Rp35.000 per buah dan harga penjualan Rp38.000 per buah. Oke, nah sekarang Kak Badar tanya, dari cerita ini siapa yang sebagai penjual, siapa yang sebagai pembeli? Yang bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli siapa? Pedagang bukunya kah? Atau koperasi sekolah? Bingung ya? Misalkan gini, Agak bingung, oke, Kak. yang lain gimana? Bingung nggak? Misalkan jangan seorang pedagang buku deh, Kak Bandar ganti namanya jadi eh, Elmira. Elmira jual bukunya ke koperasi sekolah. Elmira ini sebagai apa? Penjual atau pembeli? Penjual. Penjual. Oke, pahaminya itu dulu ya. Elmira ini sebagai penjual. Ini penjual. Elmira jual bukunya berapa? Rp35.000. 35.000 Rp38.000 per buku. per buku. Oke, Elmira dapat duit dong. Ya. Ya. Lalu kemudian koperasi sekolah, tempat Elmira ngejual bukunya tadi, itu sebagai apa? Bentar lagi. Ketika Elmira jual ke koperasi sekolahnya sebagai apa? Pembeli atau penjual? Kembali. Pembeli. Waktu Elmira jual, Kak Bandar tulis di sini ya. Ini. Kak Bandar tulis di sini. Waktu Elmira tadi transaksinya penjualan, jual gitu ya ke koperasi sekolah, ke koperasi. Tadi Elmira sebagai penjual atau sellernya, dan koperasi sebagai pembelinya.
11. Oke. Pembeli. Ini Oke. transaksi pertama. Elmira jual ke koperasi, itu transaksi pertama. Tapi kemudian ada transaksi kedua. Transaksi keduanya si koperasinya, si koperasi sekolah tadi itu menjual lagi. Menjualnya dengan harga 38.000. Jualnya ke siapa sih biasanya koperasi sekolah? Ke Ke siswa kan biasanya. ya, ke siswa. Di dalam proses yang pertama, tadi si koperasi sebagai pembeli, tapi dalam proses kedua, koperasi sebagai apa? Pembeli atau penjual? Menjual. Jual. Dan pembelinya adalah si siswa. Siswa. Oke, customernya siswa dong. Sellernya koperasi. Dari satu cerita ada 2 transaksi. Dan si koperasi sekolah perannya jadi 2. Pertama dia sebagai pembeli, setelah dia beli dia jual lagi. Kak, sering begini Kak? Yes. Gitu. Ya. Kak Bandar sering jalanin bisnis yang begini. Kak Bandar beli, tapi ketika Kak Bandar beli, Kak Bandar jual lagi. Gitu. Dalam bisnis ini pure boleh Kak? Boleh, sangat boleh. Gitu ya. Bahkan nanti ada terkenal dengan bukan cuma second hand, jadi ada first hand itu biasanya customer, second handnya pembeli begitu ya, si customernya. Lalu ada triple hand, bisa berapa tangan gitu ya. Dan itu lumrah dalam bisnis jual beli. Jadi nggak cuma 1 tangan, bisa 2 tangan, 3 tangan, gitu ya. Paham ya? Jadi dalam satu transaksi bisa ada 2 posisi untuk si koperasi sekolah. Pertama dia sebagai pembeli, kedua sebagai penjual. Paham? Nangkep ya? Dropshipping, bisa dibilang dengan dropshipping atau reseller, ya. Istilahnya bisa juga dibilang sebagai reseller. Reseller itu orang yang beli duluan, lalu dia jual lagi. Reseller itu kan menjual kembali dalam bahasa Indonesia. Ya? Oh iya. Jelas ya? Iya. Jadi si koperasi sekolah perannya sebagai reseller. Ya? Oke. Oke? Oke. Nah, dari 2 transaksi ini, siapa yang untung? Elmira sudah untung belum? Kira-kira. Udah. Kenapa enggak? Udah. Udah, karena koperasi sekolah membelinya. Iya. Kita nggak pernah tahu Elmira dapat modal berapa waktu dia jual 35.000. Bisa jadi Elmira belinya 30.000 per buku. Yes. Betul ya? Oke, betul. Jangan lupa dalam satu produksi barang itu ada namanya COGS atau disebut dengan HPP, harga pokok produksi atau harga pokok penjualan nanti. Ya, kalau nanti kalian belajar di ilmu manajemen atau ekonomi, ini ada istilah COGS atau HPP. Kalian harus tahu kuasa ini. Jadi nggak asal-asal. Kalian misalkan mau jual produk makanan siap saji gitu ya. Kalian harus hitung bahannya berapa, terus waktu kalian belanja habis berapa, lalu dalam proses masaknya habis berapa bahan-bahannya. Dan dari semua total bahan itu, baru kalian hitung jasa kalian masak tuh berapa. Biasanya penjual tuh begitu. Nanti setelah kalian ngambil jasanya, baru kalian kasih persentasenya, kalian mau ngambil untung berapa dari semuanya. Gitu. Ya. Nanti hari Kamis kita coba hitung harga satu buah produk. Misalkan kayak kopi ya, kalau kalian beli di kafe, kopi gitu ya, kopi apa ya kalau dibilangnya. Sekarang yang lagi hype apa ya? Poin mungkin ya, poin kopi. Poin kopi yang di Indomaret. Wajah itu. Iya. Harganya kan sekitar 25.000 atau 20 berapa ribu sekarang?
Kalau di Bandung terkenal tuh namanya yang enak tuh Makmur Jaya Coffee. Itu enak. Gitu. Dibanding Point, Kak Bandar lebih suka Makmur. Gitu. Nah, nanti kita coba hitung nanti di hari Kamis. Belajar harga penjualan, harga pembelian, untung ruginya berapa. Ya. Kita save dulu ini buat hari Kamis ya. Oke. Kopi kenangan. Kurang menarik kalau Kak Bandar. Gitu. Karena Kak Bandar nggak mau mengenang mantan juga ya. Mantan Kak Bandar udah pada nggak tahu di mana ya. Oke. Jelas? Nanti kita hari Kamis kita belajar ya. Tentang itu ya. Starling, oke. Apa tuh kopi Starling ya Jason? Ada ya namanya kopi Starling. Yang Kak Bandar tahu Starling itu kayak IndiHome, penyedia layanan internet. Oh Starbucks keliling, bisa ya. Starbucks baru dengar Kak Bandar ada Starbucks keliling sekarang. Yuk kita absen ya. Nanti Kamis kita bahas tentang ini ya. Jadi hari ini kita belajar tentang apa itu nilai keseluruhan, nilai per unit sama nilai sebagian, sama nanti kita belajar tentang Kamis gimana sih satu produk dijual kok tiba-tiba ada harga jualnya. Nanti kita belajar hitungnya. Kalian coba research dulu, cari-cari dulu kira-kira harga kopi itu berapa sih rata-rata ya, kopi yang ada di kafe gitu ya. Nanti biar kalian tahu bahwa kalau kalian buka bisnis itu atau kalian ngopi dan bikin kopi itu sendiri di rumah dan lebih enak, mana yang lebih worth it gitu. Oke? Ya, sip. Yuk kita absen yuk. 3, 2, 1. Oke. Thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Bye-bye. Thank you, Terima Pak. kasih, Ya. Pak. Sama-sama. Pak. Yoi. Ya. Oh iya, Kak. Aku mau tanya, Kak. KPL. Yang soal outing nanti, itu udah jelas apa belum, Kak? Outingnya tanggalnya udah. Cuman lokasinya Tanggalnya aja. udah. Jadi Lokasinya tanggal 17 ya, Kak? Tanggalnya udah fix gitu. Tinggal lokasinya aja nanti anak-anak OSISnya mau kemana. Ya. Oh, oke. Terus siap. kalau bulannya itu jadi bulan apa, Kak? April jadinya. Biasanya kita di April kemarin. Oke, Kak. Ya. Oke.